Banyak orang pengen punya rumah sendiri, tapi banyak yang nggak tahu proses beli rumah pakai KPR. Apalagi kalau rumahnya bekas. Ada banyak tahapan, istilah, sampai biaya tambahan yang kadang nggak kepikiran sebelumnya. Nah, di video ini saya menjelasin step by step proses beli rumah bekas lewat KPR. Mulai dari cari unit sampai akad kredit. Biar kamu bisa lebih siap dan nggak salah langkah. Langkah pertamanya, tentu aja kamu itu harus cari rumah yang kamu inginkan. Kalau rumahnya bekas, pastikan kondisinya masih layak dan legalitas lengkap, SHM atau HGB, atas nama penjual, bukan masih atas nama developer lama, atau bahkan masih diagunkan di bank. Biasanya rumah yang masih diagunkan bisa tetap aja bisa dibeli, tapi prosesnya sedikit lebih panjang karena harus dilakukan pelunasan dulu oleh penjual sebelum balik nama dan proses KPR dilanjutkan. Setelah kamu nemu rumah yang cocok, lakukan survei langsung. Jangan cuma lihat dari foto, cek kondisi bangunan, lingkungan sekitar, akses jalan, drainase, sampai arah hadap rumahnya. Kalau perlu, ajak juga teknisi atau kontraktor untuk bantu menilai kondisi struktur dan perkiraan biaya renovasinya nanti. Karena ini rumah bekas, selalu ada kemungkinan butuh perbaikan kecil sampai besar. Ini bagian penting yang sering dilewatin. Verifikasi dokumen legal. Kamu harus pastikan surat-suratnya lengkap, sertifikat, IMB atau PBG, dan bukti pembayaran PBB tahun terakhir. Kalau kamu ragu, bisa minta bantuan notaris atau agen properti terpercaya buat bantu cek keabsahan dokumennya. Ini penting supaya kamu nggak kena masalah di kemudian hari. Misalnya sengketa atau status tanah yang masih nggak jelas. Kalau semua udah oke, baru masuk ke tahap negosiasi harga. Biasanya penjual masih ngasih ruang buat tawar-menawar karena ini rumah rumah bekas ya, rumah secondary. Apalagi kalau pembayarannya lewat KPR yang butuh waktu proses. Kalau udah sepakat, kamu bisa kasih tanda jadi sebagai bukti keseriusan kamu mau beli rumahnya. Nominalnya itu bervariasi, tapi pastikan ada surat perjanjian tertulis yang menjelaskan bahwa uang tanda jadi bisa dikembalikan jika KPR tidak disetujui oleh bank. Catat ya itu ya. Langkah berikutnya, kamu bisa langsung ajukan KPR ke bank. Banknya terserah, pilihan kamu. Biasanya bank akan minta data pribadi, slip gaji, rekening koran, NPWP, dan dokumen rumah yang mau kamu beli. Selain itu, pihak bank akan melakukan survei lapangan dan appraisal untuk menentukan nilai properti dan besaran pinjaman yang bisa kamu dapat. Prosesnya ini bisa makan waktu sekitar 1 sampai 3 minggu ya, tergantung banknya juga sih. Kalau hasil appraisal dan analisa kredit kamu disetujui, bank akan kasih surat persetujuan kredit atau singkatan itu SPK. Setelah itu, dijadwalkan akad kredit, yaitu penandatanganan perjanjian antara kamu, penjual, penjual rumah, dan pihak banknya. Di momen ini, bank akan mencairkan dana ke penjual sesuai nilai yang disetujui. Dan kamu mulai resmi jadi pemilik rumah. Congrats. Dengan kewajiban, ya, dengan kewajiban mencicil ke bank sesuai tenor yang udah disepakatin sebelumnya. Kemudian ada biaya-biaya tambahan nih yang perlu kamu siapin biar kamu tahu aja ya.
biaya tambahan yang perlu kamu siapin ya, biar kamu tahu. Ini selain DP, biasanya itu ada biaya appraisal, itu kamu harus bayar, terus biaya notaris, biaya balik nama, itu kamu harus siapin, terus asuransi, asuransi kayak asuransi jiwa, asuransi kebakaran, terus pajak, pajak pembeli, BPATB, terus biaya administrasi bank lain-lainnya. Total itu bisa mencapai 5-10% dari harga rumah. Jadi kamu pastiin kamu udah siapin dana cadangan supaya prosesnya tetap lancar tanpa kendala di tengah jalan. Setelah akad dan semua pembayaran beres, barulah nih dilakukan serah terima rumah. Biasanya penjual akan kasih kunci dan dokumen pendukung lainnya. Kalau kamu mau renovasi, sebaiknya lakukan pengecekan menyeluruh dulu nih, kayak instalasi listriknya, air, atap, dan dinding, biar kamu tahu bagian mana yang harus diperbaikin duluan. Soalnya rumah bekas, kamu cek dulu yang penting-pentingnya. Kamu benerin yang penting-penting dulu. Jadi, beli rumah bekas lewat KPR itu sebenarnya nggak rumit-rumit banget ya. Asal kamu tahu langkah-langkahnya dan siap untuk jalanin langkah-langkah itu. Kuncinya itu cuma satu, persiapan matang dan verifikasi yang detail. Karena kalau dari awal udah jelas dan rapi, prosesnya bisa berjalan lancar dan kamu bisa punya rumah nggak perlu pakai drama. Nah, kalau kamu suka konten seputar properti kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan nih video terbaru dalam hal properti. Saya upload video-video tentang properti, jadi kamu kalau suka, kamu bisa klik tombol subscribe. Kalau video ini mau bantu, kamu bantu channel dengan subscribe ya. Saya Paham Properti, terima kasih.